Tes, tes. Ya baik, kita mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatan ya di layar kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan, Kak. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Kelihatan, Kak. Oke, sudah jelas ya, kelihatan dan suara saya juga mungkin sudah jelas. Ya, hari ini kita masuk pertemuan terakhir ya kuliah kita. Ada sedikit materi yang akan saya sampaikan. Kemudian ada pemberitahuan terkait teknis ujian final. Jadi sebentar terakhir ya saya sampaikan. Nah, untuk materi sudah saya upload juga di Kalam. Untuk materinya ada materi untuk menghapus latar dan mengubah gambar vektor, raster atau bitmap menjadi vektor ya. Oke, mungkin pertama dulu saya percepat saja ya untuk mengajarnya. Dan ini insya Allah rekamannya akan saya berikan ke kalian. Nah, untuk menghapus latar, ya, banyak caranya sebenarnya di Corel ya. Namun yang kita gunakan ini insya Allah mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami ya. Oke, kita persiapkan dulu gambarnya. Anggaplah ini yang saya klik ini adalah gambar yang akan kita hapus latarnya ya. Jadi latarnya yang di belakang buku ini yang akan kita hapus. Nah, untuk menghapus latar, kita bisa menggunakan tools atau fungsi yang ada pada Corel, 3-point curve tool ya. Jadi ini mungkin Anda bisa lihat di sebelah kiri ya, kiri layar. Saya dekatkan kursor saya. Kalau kita klik di situ ada banyak, ada freehand, ada 2-point line, bezier, ya, pen, kemudian ada B-spline, polyline, ya, dan yang paling terakhir itu kita gunakan 3-point curve. Jadi ini yang kita pakai ya, kita gunakan 3-point curve. Ya. Jadi fungsinya apa? Fungsi dari tools ini kita ingin menseleksi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita menseleksi objek yang akan kita hapus latarnya. Jadi ini gambar yang ini yang kita akan hapus itu adalah latar yang buram di belakang. Sekarang caranya kita klik, tadi sudah kita klik 3-point curve ya. Kemudian kita mulai dari satu sisi yang ada pada gambar ini. Misalnya dari sini kita mulai, kita klik ya. Ingat, diklik, kemudian tahan. Ya, klik kiri ya, bukan klik kanan. Klik seperti biasanya, klik, kemudian tahan, tarik. Ya, menuju ke satu titik yang lain, kemudian lepas. Lepas, kemudian kita atur. Kita menyesuaikan dengan lengkungan yang ada pada, misalnya ini buku ya, buku ini kita ambil. Nah ini, kita ikut lengkungannya, seperti ini. Lepas. Klik ya, tadi kita klik satu titik, kemudian kita tarik, jangan dilepas, kemudian bergeser ke titik lain, kita lepas, kemudian kita sesuaikan lengkungannya, kemudian kita klik satu kali. Dan ini berulang terus sampai semua terseleksi. Ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut. Jadi untuk melanjutkan, kita pastikan, saya dekatkan di sini. Pastikan ini tersambung ya. Tandanya dia tersambung. Kalau kita dekatkan ini, 3-point ini, maka dia akan muncul tulisan node. Nah, node tulisannya node ya. Jadi kalau kita klik ini berarti itu akan bersambung. Pastikan itu terlihat.
tulisan itu, note. Nah, ini kemudian klik lagi di titik yang tadi yang sudah kita berhenti yang titik sebelumnya. Kita klik, kemudian tahan, tarik ya seperti tadi. Sorry. Klik ya, tahan, kemudian kita berhenti di sini misalnya. Berhenti sini, lepas ya. Kemudian geser sesuai dengan lengkungan yang ada pada buku ini. Kalau sudah sesuai, baru kita klik lagi satu kali. Nah, seperti itu. Terus ya ini note sampai ini terseleksi semua. Kemudian kita lanjutkan lagi note ya, tarik, lepas, oke. Kemudian klik, tarik, lepas, oke. Klik, tarik, lepas, oke. Klik, tarik, lepas, oke. Nah, kalau ini sudah selesai misalnya ya, kita sudah lanjutkan, kita mengikuti samping garis samping dari buku ini. Kalau sudah semua kita seleksi, maka akan jadinya seperti ini. Saya sudah buat sebelumnya ya, untuk lebih mempercepat saja. Nah, jadinya dia seperti ini. Jadi ini ya, semoga bisa dilihat di layar. Nah, ini dia. Jadi saya sudah menseleksi bukunya. Seperti ini, sudah terblok ya semua. Dan ini bersambung ya. Jadi ini kalau kita angkat, jadi dia seperti ini, bersambung. Setelah bersambung seperti ini, kita blok dua-duanya. Kita blok ini dua objek ini antara yang sudah kita buat tadi pakai 3-point curve dengan gambar rasternya, dengan gambar bitmapnya kita blok seperti ini. Kemudian kita pilih intersect ya, ini. Kita klik. Oke, sudah ya, mudah-mudahan perhatikan tadi. Kemudian coba kita angkat gambarnya. Nah, ini gambarnya sudah hilang latarnya ya. Jadi kita tinggal misalnya mengganti latar, anggaplah kita pakai rectangle untuk mengganti latar. Kita blok ya dari sudut ke sudut, kemudian kita ganti warna biru misalnya. Ini kita jadikan di belakang. Sorry. Ya, seperti ini ya. Jadi ini buku, jadi latarnya ini sudah hilang. Kita jadikan ini. Nah, ini cara pertama ya. Bisa cara pertama kita mengganti latar seperti ini. Nah, untuk yang cara mudahnya juga kita bisa menggunakan, nah kalau yang gambarnya seperti ini, nah ini gampang ya, karena dia satu warna. Kalau yang satu warna latarnya itu sangat mudah untuk dihapus latarnya. Dan cara untuk menghapusnya gimana? Ya, pertama kita seleksi dulu gambarnya, ya. Kemudian kita menuju ke bitmap. Kemudian kita convert to bitmap dulu. Kemudian jangan lupa ini dicentang transparan background, dicentang. Kemudian di sini kita bisa menggunakan RGB atau CMYK bebas. Kemudian OK. Nah, setelah OK di sini kita bisa perbesar seperti ini ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian edit bitmap seperti ini. Ini sudah mungkin kelihatan ya. Ntar saya capture dulu, share ulang. Nah, ketika kita edit bitmap, maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, untuk menghapus latarnya, tinggal kita pilih di sebelah kiri ini. Kita pilih Magic When Mask ya, seperti ini. Kita klik warna biru muda ini,
kemudian kita hapus. Ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita save. Ini kita tutup. Kemudian dia akan kembali ke Corel yang sudah tidak memiliki latar seperti ini. Jadi latarnya sudah kosong ya. Tinggal kita bisa mengatur, kita beri warna apa terserah ya. Ini dua cara untuk menghapus latar. Silakan saja dipilih yang mana. Jadi kalau yang untuk yang apa, yang satu warnanya itu sangat mudah kita hapus ya. Tinggal kita convert ke bitmap, kemudian kita menggunakan fungsi edit bitmap ya. Dan kita pilih magic wand mask untuk menghapus gambar yang sama ya, atau gambar latarnya seperti ini. Ini sangat berguna ketika kita ingin mengambil suatu objek yang dimana objek itu sudah punya latar sebelumnya. Jadi kita ingin menghapus dan mengganti latarnya. Di Corel kita bisa melakukan dengan menggunakan fungsi 3-point curve dan menggunakan edit bitmap dan magic mask tadi ya. Itu materi yang pertama. Ya. Ini kita singkirkan dulu. Ini. Sekarang materi yang kedua, ini juga sangat penting untuk diketahui. Ya. Misalnya kita ingin menampilkan logo ya, logo di desain kita, namun logonya itu yang kita dapat adalah gambar bitmap atau raster. Jadi kalau perbedaan dari gambar bitmap dan raster, dan vektor ya, bitmap raster itu sama, bitmap dan raster itu sama ya, yang beda itu bitmap dan vektor. Nah kalau kita menggunakan bitmap, ketika kita dekatkan seperti ini, maka kelihatan dia pecah. Ini sangat berpengaruh ketika kita mencetak ya, di percetakan misalnya sudah jadi, sudah tinggal dicetak dan kita perbesar gambarnya, anggaplah seperti ini. Maka yang terjadi apa ya? Yang terjadi adalah ketika kita memperbesar seperti ini, maka akan kelihatan gambarnya itu pecah gitu. Beda halnya kalau vektor ya. Kalau vektor sekalipun kita perbesar gambarnya ya, dia tetap jelas. Vektor itu adalah apa yang kita desain dari Corel ini. Misalnya kita buat kotak seperti ini ya. Ini vektor ini. Nah, ini kemudian kita ambil lingkaran seperti ini ya. Poligon. Jadi yang kita desain, yang kita gambar secara real dengan menggunakan Corel itu adalah vektor ya. Seperti ini. Ini vektor namanya, gambar vektor. Tulisan termasuk tulisan ya, tulisan ini bisa merupakan vektor ya. Nah, ketika kita ambil dari luar seperti ini tadi, yang gambar buku ini adalah bitmap atau raster. Nah, ini juga adalah gambar bitmap. Jadi nah ini ya perbedaannya. Jadi ketika kita ingin menggunakan gambar logo, ya, sebaiknya kita menggunakan gambar vektor. Nah, cara merubah dari sebuah bitmap ke vektor, gimana caranya? Di Corel X7 itu sangat mudah ya. Dengan syarat tidak terlalu banyak warnanya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, logonya ini sangat simpel. Nah, untuk merubah ke vektor itu sangat mudah ya. Kita akan coba. Kita ambil, kita blok dulu ya. Kemudian di Corel X7 ini ada fungsi trace bitmap yang ini. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan quick trace atau kita bisa menggunakan yang paling bawah quick line trace ya, dan kita pilih high quality.
supaya lebih jelas hasil konversinya. Coba kita yang pertama dulu menggunakan quick trace ya. Nah ini, saya lihat dengan menggunakan fungsi quick trace ini sudah jelas ya. Jadi ini vektornya dan ini bitmapnya. Coba kita bandingkan, kita dekatkan, ini kelihatan dia pecah-pecah seperti ini. Namun gambar vektornya kita dekatkan berapapun dia tetap jelas. Seperti itu ya. Jadi ini kita bisa hapus, kita bisa singkirkan, dan ini kita bisa ambil. Nah, ketika kita konversi menjadi vektor, maka dia terblok ya, tergrup. Jadi kita lepas grupnya, kita klik, kemudian di sini ada grup, kita ungroup. Kemudian kita ambil saja yang Bank BNI misalnya. Nah, seperti ini Bank Mandiri. Jadilah dia dua logo tanpa kita harus mendesain logonya sendiri ya, seperti itu. Jadi pastikan ketika kita menggunakan logo, sebaiknya itu menggunakan gambar vektor. Beda halnya kalau itu gambar orang ya, akan sulit untuk kita menjadikan vektor ya. Bahkan itu namanya sketsa kalau begitu ya. Kita merubah gambar orang menjadi vektor, itu dinamakan sketsa. Kita menggambar orang namanya. Nah, seperti itu. Ya, ini dua trik yang sangat berguna ketika kita mendesain. Nah, jadi kalau misalnya kita anggaplah desain poster gitu, ambil kotak, mungkin ada bukunya di situ ya kan. Ini kita bisa atur warnanya, kita pilih yang mana, terserah. Anggaplah seperti ini ya. Kemudian di sini ada logo. Ya. Nah, di sini ini masih kelihatan ya. Jadi kita bisa hapus. Untuk membuat dia menghilangkan ini, kita bisa blok dulu ini B-nya. Kemudian kita gunakan ini. Ya, sorry. Menggunakan fungsi trim ya. Kita trim, kemudian kita hapus yang putih-putihnya ini. Seperti itu. Kemudian ini D-nya juga kita blok dengan yang warna putihnya, kita trim dan hapus putihnya. Begitupun huruf A. Jadi kita sudah bisa membuat logo ya, tanpa harus mendesain dari awal. Ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan untuk mempercantik ya. Anggaplah di sini ada gambar orang ya. Di sini orang itu kita akan masukkan ke dalam lingkaran. Ya, caranya seperti apa? Kita cari dulu gambar orang sini. Nah, foto ya. Sembarang aja lah. Nah, anggaplah ini ya. Nah, ini anggaplah foto yang akan kita masukkan ke dalam desain ya. Dan foto itu akan masuk ke dalam lingkaran. Caranya kita menggunakan fungsi power clip ya. Kita seleksi dulu objek fotonya, kemudian kita masuk di menu objek ya, kemudian power clip, kemudian pilih place inside frame, kemudian muncul tanda panah, kita klik
ini foto akan masuk di frame yang mana. Kita masukkan ke frame lingkaran. Ya, jadi foto tadi masuk ke dalam lingkaran, kemudian untuk kita mengatur besar kecilnya, kita tekan kontrol pada keyboard, kemudian kita klik 2 kali pada objek ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur besar kecil dari foto ini. Untuk keluar lagi, kita klik 2 kali kita tekan kontrol, kemudian klik 1 kali di luar dari objek tersebut. Nah, ini kita sudah dapatkan foto yang ada dalam lingkaran. Nah, kita bisa menghapus garis samping dari lingkarannya ya. Nah, seperti ini. Ini bisa atur warnanya, terserah ya. Ini warnanya bebas sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, ini kita bisa memberikan efek shadow ya, bayangan, agar gambarnya lebih hidup. Seperti ini. Ya, ini tinggal kita punya kreasi saja ya, kreativitas dalam mendesain ya. Nah, itu tinggal masing-masing individu saja lah yang seperti itu, karena kreativitas seseorang itu berbeda-beda. Jadi tools di Corel itu sudah menyiapkan semua, tinggal kita menggunakan untuk apa ya, seperti itu. Kita gunakan dia sesuai dengan tema desain kita atau seperti apa. Nah, kemudian kita bisa mengaktifkan shadow-nya misalnya. Ya, tinggal berkreativitas sendiri ya. Jadi ini tinggal kalian saja yang akan melanjutkan ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita lihatkan di Corel Tools ya. Jadi ini masih banyak ya, bisa kita combine terus fungsi-fungsi yang ada di Corel menjadi sebuah trik yang menarik untuk desain. Tapi ketika kalian menguasai apa yang saya ajarkan ini, itu sudah lumayan untuk seorang desainer membuat desain yang menarik seperti itu ya. Menghapus latar, masukkan objek dalam foto dalam suatu lingkaran ya, membuat jadi vektor ya kan. Kalau gradien ini kan sudah biasa ya, kita tinggal mengatur apa lagi, warna dari latarnya itu sudah biasa. Tinggal misalnya memberi warna seperti ini. Jadi ini tinggal ide dari masing-masing desainer itu seperti apa. Ada pertanyaan? Saya Kak, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ya. mengenai tentang apa ya tadi, edit map dan magic wand tool. Ya. Nah, kalau misalnya gambar yang kita mau ambil dengan backgroundnya itu apa ya, kayak sama, terus kita tekan backgroundnya, terus gambarnya juga sedikit ikut karena ada warna di sedikit, ada warna yang sama di gambar itu yang sama dengan backgroundnya, gimana tuh Kak? Oke. Kalau kasus seperti itu deh, jangan menggunakan yang magic wand tadi ya. Jadi kita pakai yang ini, yang triple rectangle tadi tuh. Ya, 3-point curve tool ini pakai ini, karena memang kalau seperti yang kita bilang tadi, kalau kita seleksi menggunakan magic wand tadi pasti akan kena juga objek yang harusnya tidak kita hapus.
ya toh? Jadi kalau kita Iya, gunakan yang itu tidak pasti, maksudnya tidak cocok penggunaannya. Untuk yang menggunakan Magic Wand itu pastikan dia latarnya sama, anggap seperti ini warna putih gitu. Ini kan itu penggunaannya ya, itu untuk penggunaan Magic Wand itu digunakan ketika latarnya sama, seperti itu. Namun ketika berbeda, misalnya ini seperti atau misalnya warna latar itu biasanya sama dengan warna objek yang tidak kita ingin hapus, nah itu tidak cocok menggunakan itu. Kita gunakan yang ini. Makanya saya ajar 2 cara tadi. Ya, sama halnya tadi kalau kita punya foto di suatu misalnya pegunungan atau di mana begitu kita ingin hapus latar pegunungannya, ya gunakan yang ini. Memang kalau yang cara yang ini 3-point curving agak lama. Ya karena kita harus betul-betul melihat setiap sisinya itu, ya lekukannya kita harus ikuti ya. Seperti halnya kita mau gambar seperti itu. Ya. Membentuk suatu objek kemudian kita menggunakan fungsi intersect. Sehingga kita bisa menghapus latarnya. Jadi sesuaikan dengan kasusnya ya. Jadi ketika kita menggunakan yang latar sama, gunakan tadi yang Magic Wand. Kemudian ketika dia latarnya itu sama dengan objeknya, maka kita menggunakan yang ini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau misalnya sudah tidak ada, ini tinggal beberapa menit lagi. Jadi saya sampaikan dulu terkait tugas besar. Lihat, kelihatan semua ya di layar kalian. Ya, ini ada di kalam. Silakan Anda lihat pertemuan ke-8. Ya, kita cuma sampai di sini saja pertemuan ke-8. Jadi tidak ada meet, hanya ada tugas besar dan 2 tugas sebelumnya. Nah, tugas besar ini pasti pengganti final ya. Kemudian wajib setiap mahasiswa mengerjakan tugas ini. Jadi ini sifatnya tugas individu ya. Tidak boleh ya. Ya intinya individu tidak boleh mengcopy paste dari temannya. Saya ulangi, jangan mengcopy paste dari teman ya. Kemudian menyetorkan tugas ini sebelum batas waktu yang saya tentukan, yaitu tanggal 4 Juni, minggu depan. Batas terakhir pengumpulan tugas besar ini. Kemudian wajib ya, wajib menggunakan Corel X7 karena kalau menggunakan versi di atasnya saya tidak bisa membuka filenya. Jadi harus maksimal bisa menggunakan X7 atau ke bawahnya bisa. Asal jangan Corel yang di atas X7. Kemudian filenya yang dikirim harus format CDR atau ekstensi Corel. Bukan JPEG, bukan PNG, GIF atau ekstensi gambar lainnya. Saya tidak akan terima kalau ada yang mengirim JPEG, PNG atau GIF atau yang gambar ekstensi gambar yang lain. Harus format Corel. Dan tugas besarnya apa? Yaitu membuat flyer kegiatan. Terserah temanya. Silakan saja Anda tentukan sendiri tema masing-masing. Dan saya rasa setiap mahasiswa itu pasti beda, ya, punya tema tersendiri. Kemudian di flyernya tersebut ada efek tulisan. Silakan Anda bermain dengan efek-efek tulisan, misalnya kontur ya, dan lain-lain yang sudah saya ajarkan. Kemudian harus ada gambar vektor, logo, ya. Kemudian ada efek bayangan, shadow, ya. Kemudian harus menggunakan perpaduan warna yang menarik. Jangan juga terlalu norak, artinya terlalu rame gambarnya, ya. Tapi terserah lah itu kreativitas kalian ya. Tapi intinya di sini saya menilai dari sudut pandang saya dan itu menarik, begitu ya. Jadi poinnya di sini adalah kalian harus membuat sebuah flyer menggunakan Corel X7, membuat sendiri temanya dengan ada beberapa efek yang wajib ada dalam desain tersebut. Dan batas pengumpulan tugas ini yaitu tanggal 4 Juni 2021, jam 9.
pagi. Perhatikan ini, batasnya jangan sampai ada lagi yang apa ya, bertanya-tanya atau mungkin saya belum sempat kumpul dan seterusnya, ya sebaiknya jangan ada lagi hal seperti itu karena sudah saya sampaikan hari ini. Silakan kalau ada yang mau tanggapi. Saya Kak, Ya, silakan Dek. eh, harus ada efek tulisan, kontor dan lain-lain. Nah, Iya, harus. lain-lain dan lain-lain ini apa saja selain kontor yang perlu di? Oh iya ya, maksudnya ini efek tulisan lah. Maksudnya bisa saja kontor saja Oh atau ya, ada yang ya. efek yang lain yang kita tahu dari trik-trik yang lain selain yang saya ajarkan, silakan gitu ya. Kalau gambar vektor bisa dari logo atau mungkin ada gambar orang, mungkin saja ya kan, atau gambar apalah, intinya dia vektor ya. Jadi di sini saya tidak wajibkan ada gambar bitmap ya. Terkadang kan memudahkan kita cari latar di apa di internet, tinggal kita pakai latarnya itu. Bisa saja ya, boleh-boleh saja seperti, tapi sebaiknya itu dikurangi desain-desain seperti itu karena gambar apa bitmap itu kadang itu ada hak ciptanya, terkadang seperti itu ya. Jadi, melanggar hak cipta, kita mengambil fotonya orang dan seterusnya tanpa menyebutkan itu sumbernya dari mana. Nah, itu. Oke, ada lagi? Kak, Corel 2019 itu bisa Ji. Kita tahu caranya menyimpan, menurunkan versinya ketika disimpan ya. Kita tahu kan, kalau di Corel itu kan kalau kita save as atau kita save itu kelihatan di sudut bawah itu ada versinya, versi Corelnya. Mengerti Ki? Apa yang saya bilang? Saya perlihatkan mungkin di sini. Sebenarnya kalau bisa, nah ini ya. Ini kelihatan enggak? Kelihatan Kak. Ntar dulu ya. Tadi. Ini yang kelihatan ini jendela yang untuk menyimpan, kelihatan ya? Iya, kelihatan Kak. Ya ini ya, yang ini yang saya maksud. Versionnya itu kan ada paling tinggi yang saya bisa baca di Corelku versi 17. Jadi kalau misalnya 2019 atau versi yang keberapa itu. Ya. Jadi intinya bisa diturunkan ke versi 17 gitu ketika kita simpan. Pastikan itu ya. Karena ketika kita simpan dengan format Corel yang 2019, maka saya tidak akan bisa buka filenya. Yang bahayanya bisa tidak nilai, ya kan? Ya tidak nilai berarti tidak ada nilai finalnya. Pastikan, makanya pastikan ketika menyimpan disimpan ke versi 17 ke bawah. Tapi untuk lebih aman, gunakan yang ini saja langsung X7 kalau mau aman ya. Kadang itu biasa mahasiswa lupa langsung save saja langsung kirim. Nah ini saya tidak bisa buka. Oke, itu. Oh ya Kak, saya juga mau bertanya ini Iya. soal absensi karena kemarin kan Oh ada iya. libur di tanggal Kakak ya mengajar, tapi di absen kan terhitung gimana itu Kak? Mungkin teman-teman ada yang tidak isi absennya. Daftar hadir. Oh, iya. Iya Kak, ada yang tanda tanya karena tidak diisi. Iya, terakhir sih tanggal 21 Mei. Iya Ini ada Kak, yang isi semua ya, Pak? Ada yang tidak isi kan? iya Kak, pas hari Jumat ada yang waktu libur itu sama pas hari raya Idul Fitri kan tidak diisi. Iya, iya. Oh, Karena yang kan libur. Jadi 2 tanda tanya. oke. Hari banyak yang tidak absen hari Jumat ya. Tanggal berapa ya? Oh iya banyak.
Oke lah, nanti masalah kehadiran bisa diatur ya. Yang penting kalian kerjakan tugas ya. Ada tugas 2, mudah-mudahan juga sudah selesai membuat tulisan, efek tulisan ya. Kemudian yang penting juga adalah mengerjakan tugas besar. Ya, jadi itu kerja tugas ya, termasuk tugas besar ini ya. Dan ada beberapa kali absen, insya Allah lulus ya, insya Allah dengan nilai bagus. Asalkan pernah absen, minimal berapa kali lah, misalnya 5 kali gitu. Kalau tidak ada sama sekali juga itu yang saya pertimbangkan juga ya. Oke, mahasiswa yang tidak pernah isi sama sekali, ini juga akan jadi pertimbangan penilaian saya. Tapi kalau dia ada di absennya 4 kali, 5 kali, oke lah. Penting kerja tugas besar. Baik, oke, mungkin itu ya, karena tinggal 1 menit lagi dari Zoom ini. Jadi harapan saya kalian kerjakan tugas dan semoga pandemi ini bisa berkurang di Makassar atau corona ini dan bisa aktif kembali secara onsite ya atau langsung datang ke kampus. Harapan kita semua.